Hari ini disebut sebagai hari kuasa, yang merupakan hari kedua. Kemarin adalah hari masuknya itu hari pertama, yang hari ini adalah hari kedua. Dan pada hari kedua, jika kita mengikuti jalan Yesus, kita belajar tentang hati Yesus. Apa yang ia lakukan hari ini, apa yang harapkan dari kita dan leluhur kita untuk manusia dan keluarga-keluarga kita. Jadi kita harus memberikan jawaban yang cocok dengan hati yang penuh iman sebelum masuk ke gereja. Sebelumnya, kemarin, untuk menggenapi nubuat di Zakaria pasal 9 ayat 9, ada raja yang rendah hati akan masuk dengan menaiki ke keledai. Walaupun ini adalah pelajaran 600 tahun yang lalu, tapi Nabi Zakaria yang bernubuat lebih dari 500 tahun yang lalu, betapa besarnya status seorang jenderal yang naik ke kuda yang putih. Ada banyak pedang dan tombak dan suara dari sepatu bot militer. Dan ada banner untuk militer. Betapa besarnya, dan mereka ada parade untuk jenderal. Tapi Yesus naik di atas bayi keledai. Yesus yang sudah dewasa naik di atasnya, apakah keledai itu bisa duduk di atasnya dengan benar? Nabi berbuat akan hal ini, ia tidak bisa tidak melakukannya. Jadi yang naik di atas keledai itu adalah raja dari segala raja, Mesias. Sampai saat ini, ketika Yesus mengajarkan firman, mereka bilang, jangan bilang kalau kamu Mesias. Tapi ditunjukkan ketika ia masuk ke Yerusalem, ketika naik ke keledai, saya adalah raja, saya adalah Mesias, saya adalah penyelamat, saya adalah anak Allah. Ini ditunjukkan. Jadi anak-anak dan orang dewasa, bagaimana mungkin ia bisa, anak-anak, orang-orang dewasa, mereka mengambil daun palem dan berkata, Hosana anak Daud Raja. Di Matius 21 berkata, Yerusalem itu akan hancur. Ia dari Nazaret dan namanya adalah Yesus. Jadi saya bilang ini kemarin pemimpin religius mereka memiliki Yesus, kenapa kamu dipuja-puja oleh orang-orang seperti ini? Jangan bilang Hosana kepada anak Daud. Dan kalau orang-orang ini berhenti bicara, maka batu-batu juga akan berkata-kata. Jadi setelah ia masuk ke Yerusalem, ia masuk ke Bait Suci. Dan dia bilang di sini adalah sarang penyamun, bukannya penyamun bahkan lebih parah daripada pencuri. Kalau pencuri di penjara 1 tahun, penyamun di penjara 7 tahun. Ini dikatakan oleh Allah. Ia berkata, ia membuat bait Allah seperti itu, bukan hanya sarang pencuri, tapi sarang penyamun. Orang-orang Farisi dan imam-imam sangat menyukai uang. Dan mereka menyimpan
dan mereka menggunakannya dan memberikannya kepada pemimpin-pemimpin agama di balik layar, dan Yesus mengetahui hal itu. Dan ketika ia menendang uang yang digunakan untuk pertukaran uang, uang itu terbang di atas meja. Dan sampai kaki atasnya itu rusak. Kemana kamu pergi? Gereja itu adalah rumah doa kan? Kalau kamu datang ke gereja, kamu harus berdoa kepada Allah. Itu dikatakan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Gereja ini adalah gereja doa untuk Allah, kepada Allah. Apakah kamu melihat Yesus sebagai orang-orang yang sangat pengampun dan penuh kasih? Ya seperti pemimpin geng kan, dia melempar-lemparkan tangannya dan melempar-lempar barang. Dan ada perbedaan antara catatan di Matius dan Markus. Matius berkata setelah ia naik dari atas keledai, ia masuk ke gereja dan melihat dia melihat ke pulpit, dia melihat siapa yang memberikan persembahan, siapa yang jual beli di sana. Ia melihat itu semua. Ia adalah Allah. Di Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. Apakah ini sesuatu yang ia suka gunakan? Dia mengetahui segalanya tanpa mendapatkan report. Tapi kitab Markus berkata kalau ini langsung masuk dan memukul semuanya. Jadi apakah Yesus ke gereja dengan ke tempat bait Allah? Lihat apa yang ia katakan. Kalau kamu doa, kamu dikatakan idiot kan? Itu yang dilakukan oleh orang-orang itu di sana. Yesus melihat itu semua dan dia membalik-balikan bait suci itu. Hari ini adalah hari yang di mana Yesus menunjukkan kekuasaan dan otoritasnya. Ini adalah hari yang merupakan hari terakhir dari kuasa dia. Dan ada mengutuk pohon ara. Jadi dia tidur di Betania. Dan karena rumahnya itu keluarga itu miskin, mereka bahkan tidak bisa memberi makan kepada dia, dan dia punya 12 murid yang tidak dewasa, yang tidak bisa membantu dia. Dan 13 dari mereka termasuk Yesus, tapi apakah rumah ini bisa melayani mereka? Misalnya, kamu harus memberikan 1 botol air, tapi sekarang kamu harus memberikan 13 botol air. Mereka bahkan nggak bisa kasih makan setengah mulut kan, jadi mereka nggak bisa makan, terus mereka harus ke gereja, dan di situ ada pohon ara. Dan untuk berkata kalau walaupun tidak matang, harusnya ada buah yang masih hijau kan. Dan walaupun kamu makan itu, kamu nggak akan sakit, paling sedikit pahit. Tapi lihat Yesus, ia berkata, kamu tidak akan pernah berbuah mulai saat ini. Ia berkata dan dia pergi, dan seluruh murid meninggalkannya. Jadi setelah masuk ke bait suci dan menghancurkan semuanya, dan bersaksi atas firman Allah yang begitu besar, dan bertanya dan menjawab pertanyaan untuk banyak orang, menderita selama 1 hari, dan dalam keadaan dia yang lelah, ia menyadari kalau pohon ara yang masih sehat pagi-pagi tiba-tiba layu dan mati.
karena kata-kata Yesus. Dari satu kata dari Yesus, ini memberikan hak untuk bertahan hidup, hidup atau mati. Itu adalah kata-kata dengan penuh kuasa. Jadi ada perbedaan antara pendeta yang kata-kata yang dikatakan oleh pendeta dan kata-kata yang dikatakan Yesus. Siapa orang ini? Ini berbeda dengan firman yang kita biasa dengar dari pemimpin agama atau dari pendeta. Ada kuasa dalam kuatannya. Itu ada di Matius pasal 7 ayat 28-29 dan Matius pasal 13 ayat 54 dan juga dicatat di Kisah Para Rasul 1. Kita nggak bisa baca sekarang karena waktunya terbatas. Jemaat Kudus. Setiap bangsa memiliki bunga nasional. Ya, jadi Jepang itu sakura dan Israel bunganya adalah bunga apa? Itulah bunga pohon ara. Bunga pohon ara itu adalah bunga nasional untuk bangsa Israel. Jadi di kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 6 kita bisa lihat kalau ditulis kalau bunga nasional Israel itu adalah ara. Apakah itu bunga ara yang buruk atau bunga ara yang baik? Sangat menakjubkan. Lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu ia berkata kepada pemimpin agama, pendeta Farisi dan penulis kitab, kamu ular. Kamu tahu bagaimana menghindari hukuman neraka? Penghakiman neraka? Kamu tidak berbuah dan kamu tidak bertobat. Pekerja itu udah dikatakan udah tampak dari akarnya dan mereka yang tidak berbuah akan akan dipotong. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Kalau kamu lihat di sana. Ada orang yang menanamkan ara di kebun anggur kan dan tidak berbuah sampai 3 tahun. Dan akhirnya dia bilang, potong semua pohon ara ini hanya menghabiskan tanah. Bukannya Yesus penjaga kebun anggur itu, pemiliknya adalah Allah kan. Dan Yesus berkata, Tuhan, Master, tolong kamu sabar lagi 1 tahun. Saya akan menjaganya, akan beri pupuk, saya akan menanamnya selama 1 tahun. Dan kalau masih nggak berbuah, maka saya akan potong itu semua. Dan mereka ditunda 1 tahun hukumannya, tapi masih tidak berbuah. Pada faktanya, Yesus malah mengutuk pohon itu. Tapi kalau kita lihat kehidupan iman kita berkata sampai hari ini, Tuhan, kita percaya. Dan kita bangsa berkata kita telah menerima kasih karunia Allah dan kita bangga atas iman kita. Tapi apakah ada buah dari iman ini? Apakah ada buah dari kasih karunia ini? Apakah ada buah dari pertobatan? Kalau kita Galatia pasal 5 ayat 20 dan seterusnya, apakah ada buah dari kasih? Apakah memiliki buah dari Roh Kudus? Kamu adalah bait suci. Kamu adalah gereja. 2000 tahun yang lalu, dia masuk ke bait suci Yerusalem yang memerlukan puluhan tahun untuk membangunnya. Tapi sekarang ia adalah Tuhan. Dan ia ada di hati setiap orang, termasuk saya. Dan kita yang masuk, dan dia menginvestigasi apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang kita percaya hari ini. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari ini. Yakobus 1 ayat 17. Ada banyak buah yang benar yang datang dari atas. Tapi kalau kita tidak percaya, apa yang akan terjadi? Apakah kamu bisa berbuah? Membaca Alkitab juga adalah berbuah. Allah juga melihat doa sebagai buah.
dia melihat buah dari pembangunan gereja, persembahan distrik, persembahan dari komisi wanita, komisi pria, Timotius, Elijah. Tapi untuk Allah datang pada hati kita dan berkata, "Hei, kamu udah berapa tahun kamu pura-pura percaya kepada saya? Ketika kamu SD, SMP, SMA, universitas, sekarang kamu udah lebih dari 40 tahun, udah berapa dekade kamu percaya. Kalau saya masuk ke dalam bait suci kamu, saya nggak melihat buah. Tidak ada buah dari doa, tidak ada buah dari membaca Alkitab, dan ketika Alkitab berkhotbah atau orang lain berkhotbah, tidak ada buah kamu mendengar." Jadi di Wahyu ayat 1 pasal 1 ayat 3 berkata, "Berkati mereka yang membaca Alkitab, yang mendengar dan menjaga apa yang tertulis di dalamnya." Dan kalau kita lihat firman di Mazmur pasal 1 ayat 1 dan berikutnya berkata, "Berkatilah mereka yang tidak berada di sisi pendosa." Jadi kalau kita tidak diberkati, segala sesuatu itu sia-sia. Saya sebut hati kamu sebagai bait suci. Hari ini adalah hari Senin dan hari kedua. 2000 tahun yang lalu, saya masuk ke bait suci Israel. Tapi bukankah itu bait suci kita sekarang? Kamu lihat di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 3 ayat 17. Mereka sebut diri mereka adalah bait suci, tapi Allah masuk ke sana, tapi kenapa tidak ada sesuatu pun di sana? Tidak ada buah atau semangat datang ke gereja, tidak ada buah kerinduan. Segala sesuatu hanya biasa-biasa saja. Bagaimana bisa kamu katakan kamu anak saya? Apa kamu benar-benar anak? Ia bertanya, "Kamu anak dunia ini ya?" Setiap orang, jangan anggap enteng ini atau tertawa akan hal ini. Ia masuk ke dalam bait suci hari ini, dan dia masuk ke dalam bait suci hati kita, dan memperhatikan setiap anggota gereja Pyongyang Cheil. Dia bilang, "Rumah saya adalah rumah doa." Jadi kapan Yesus datang dan ia berkata, bukankah ia harus melihat hati kita dan harusnya senang, tapi ini masalahnya. Bahkan akarnya layu dan mati. Kering sampai ke akarnya, bahkan hak untuk hidup pun diambil. Jadi ketika Yesus melihat orang-orang Israel tidak berbuah, ia menangis, ia meratap, dan ia memukul-mukul tanah. Allah, apa yang akan terjadi pada bangsa Israel di masa depan? Dikatakan mereka meminta anak-anaknya kan? Di tahun 70, mereka memakan anak-anaknya di 70 sudah Masehi. Orang-orang Roma datang dan 1,1 juta orang di saat itu. Ahli sejarah Josephus berkata, darahnya, dengarkan hati-hati, darahnya turun. 1,1 juta orang itu mati. Ini adalah ayat terakhir di Wahyu pasal 13. 1,1 juta orang. Dan mereka merebus anaknya dan memakannya. Ini pada waktu perjanjian lama. Di masa lalu, pada masa Musa, Allah berkata kepada orang-orang, kalau mereka hidup dalam hidup iman yang tak berbuah, maka bangsa itu akan menjadi miskin dan akan menderita, dan mereka akan makan anak-anaknya. Itu ada di Ulangan pasal 28 ayat 52 sampai 57. Dan ketika bangsa Aram
menduduki Israel dan mengepungnya. Mereka berkata, mari kita rebus anak-anaknya dan kita makan. Dan ada satu lusin orang makan dan besok anak kamu ya yang dimasak ya. Dan ini dikatakan pada rajanya. Apa yang dikatakan oleh raja-rajanya? Ia melepas bajunya, merobek bajunya. Dan hal itu ditulis di 2 Raja-Raja pasal 6. Inilah fakta sejarah. Kalau kita tidak berbuah dari bait suci, maka tidak ada bangsa yang dimana kita bisa nyaman siang dan malam. Anak-anak terpisah, mereka tidak mendengarkan orang tua mereka. Mereka melakukan hal kriminal. Mereka minum, mereka makan narkoba, mereka menikah terus mereka bercerai. Kalau kita lihat di Ulangan 28 itu ditulis, walaupun dia istriku, ketika ia menikah dengan saya, ia menjadi istri orang lain. Dan semua orang di dunia ini sama aja, bukan hanya orang Israel kan? Yerusalem, Yerusalem. Kedamaian dan berkat akan disembunyikan dari matamu. Dan tidak ada batu apapun yang bisa ditumpukan di yang lain. Apakah mereka mendengarkannya? Mereka benar-benar dihancurkan dengan sangat parahnya. Mereka tidak mendengarkannya. Kalau kita lihat di Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39, Lukas 13, Lukas 19 ayat 41 sampai 44, dikatakan jemaat kudus, pada saat ini, hari ini, Allah tahu ini adalah bait suci dan dia sedang memperhatikan masa lalu, masa depan, masa sekarang dan masa depanmu. Bait suci perlu 47 tahun untuk dibangun. Ya. Di bait suci Zerubabel dibangun 19 sebelum Masehi dan didedikasikan 8 tahun sesudahnya. Dan bait suci Herod kelar 67 AD. Tapi orang-orang Roma itu masuk terus mereka membunuh babi dan mereka memercikan darah-darah babi. Dan kita lihat orang-orang dibunuh pada saat itu juga. Mereka tidak mendengarkan ketika nabi-nabi bernubuat. Cerita itu apakah itu benar? Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Apakah semua berdansa, berdoa, bermain, makan seperti itu, dan yang muda berubah menjadi tua? Mereka memiliki anaknya dan anak-anak perempuan, anak laki-laki, mereka punya cucu, dan berkata kalau semuanya itu dihancurkan ketika cucu-cucunya sudah dewasa. Dan raja pergi ke Babel. Dan kita bisa lihat orang-orang Babel itu datang dan mengambil matanya dan mengikatnya dengan rantai. Dan dia melihat anaknya itu dipenggal kepalanya sebelum mereka mengambil matanya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di bacaan hari ini, di kata ini?
Bukannya orang-orang komunis ini dimasukkan ke dalam penjara, inilah fakta dalam sejarah. Semua orang, apakah gereja, apa bait suci kamu itu bersih? Apakah itu bersih? Yesus masuk hari ini. Dia masuk hari ini. Apa gunanya saya kasih tahu hal 2000 tahun lalu? Kamu udah tahu. Itu yang ada di depannya. Tapi hari ini apa yang di dalamnya? Jadi kalau kita pikirkan tempat tempat di hati kita itu adalah kesadaran. Jika kesadaran kita itu mati rasa, apa gunanya itu? Kamu datang ke gereja, kamu duduk di sana, em, mat, bengong, terus kamu khawatir akan hal-hal anak-anak, suami, uang, suku bunga. Apakah firman Allah bisa masuk ke dalam kamu? Itu nggak mungkin. Saya sudah bilang di awal-awal, ini di Lukas pasal 16 ayat 14. Dan pada saat itu pemimpin agama sangat menyukai uang. Cinta akan uang itu adalah akar dosa. Keluaran pasal 30 ayat 13. Kita bisa lihat mereka menerima uang untuk korban penghapus dosa, setengah shekel. Jadi mereka menaruh banyak uang di sana. Jadi ketika Yesus ke sana, ia memporak-porandakan uang-uang di tempat pertukaran uang itu. Ketika mereka tukar uang, apakah mereka cuma tukar aja? Bukannya mereka juga menipu sedikit? Mereka menukarnya untuk beberapa sen. Mereka menjadikan tempat itu bukan hanya sarang pencuri, tapi sarang penyamun. Dan ini adalah orang-orang yang bukan hanya melakukan hal yang jahat kepada keluarga, individu, tapi mereka harusnya orang percaya kan. Jadi sarang pembuat jahat, dan sarang tanpa Allah. Bukannya ini sarang tempat Allah, dan mereka mengambil perpuluhan. Mereka nggak tahu itu dosa. Pencuri mana nih? Pencurinya dari mana? Malaki pasal 3 ayat 7. Allah berkata, kenapa kamu mencuri dari saya? Dan mereka berkata, kapan saya mencuri Allah? Kamu mencuri dari perpuluhan dan persembahan. Jadi kalau kita lihat di Mazmur, kalau kita lihat di Mazmur pasal 10 ayat 9, Mazmur pasal 10 ayat 9, kita lihat apa yang mereka lakukan dengan salah. Mereka menggunakan sesuatu yang kudus untuk kepentingan mereka sendiri. Kita bisa lihat nih di Yeremia pasal 7 ayat 11 dan Lukas pasal 19 ayat 46. Orang-orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, perzinahan, penipuan, perzinahan, mereka pikir mereka bisa diselamatkan dengan beribadah di bait suci Yehova. Ini sangat mengejutkan. Yesus, bahkan di antara penduduk Yerusalem, mereka pikir kalau mereka bisa hidup dengan nyaman dalam tempat yang aman. Tapi Allah berkata duluan melalui Yeremia, kamu memiliki kearoganan dan pikiran yang buruk dan melakukan hal-hal yang buruk.
dan kamu hidup seperti ini, dan kamu pikir ini adalah berkat Allah, di mana kamu bisa ketemu pikiran seperti bodoh seperti itu? Mereka mengambil tempat kudus Allah dan mengubahnya menjadi tempat yang jahat. Dan Allah jijik dengan hal itu. Dan mereka itu penipuan, hipokrit. Dan dikatakan, kalau kamu adalah ular, kamu, dan dikatakan, Yesus kamu keterlaluan, bagaimana mungkin kita itu adalah ular berbisa. Terus dia bilang, kamu hipokrit, kamu beda di luar dan di dalam. Dan dikatakan oleh penulis Mazmur dan berkata, oh amin, haleluya, Tuhan Yesus beri kami kasih karunia. Dan dia berkata, kamu pencuri, kamu ular berbisa. Jadi kita harus siap-siap. Untuk bisa hidup dan tidak bisa mengingat ini semua, ini sangat mengejutkan. Kamu selalu mendengarkan kasih karunia Yesus seperti ini ya. Oh, saya pikir jemaat gereja tuh diberkati, mereka hidup dengan kesibukan di dunia, kamu mendengarkan firman, mereka menerima kasih karunia dan mereka datang untuk menjaga ayat dan mereka diberkati Yesus untuk setiap generasi yang akan datang. Allah, tolong berikan mereka apa yang mereka inginkan dan pengertian di luar dan di dalam. Dan apakah misteri Allah itu? Itulah Yesus. Yesus adalah misteri Allah kan? Rahasia Allah. Jadi, ketika kita mengetahui rahasia ini, mari kita ambil ini semua dan kembali ke keluarga kita. Kamu berkhotbah tanpa berdoa, saya seperti orang yang disewa oleh pendeta, dan saya berkata ini di hadapan Allah kan? Saya tidak pernah berdiri di sini tanpa berdoa. Bukannya penggembala memimpin domba harusnya menunduk kepada Allah sebelum berdiri di sini. Jadi bukan Yesus datang ke bait suci sendiri dan mengutuk pohon ara. Jadi pada saat ini, pikirkan berapa memalukannya jika ia datang kepada kita secara langsung. Akan tetapi, dengan firman yang dikatakan hari ini, saya percaya kalau kita adalah percaya yang bisa setia, dan saya mendoakan ini dalam nama Tuhan. Saya berdoa supaya kamu menjadi jemaat yang berbuah. Dan saya berdoa kamu akan memiliki buah pertobatan. Dan saya berdoa kamu memiliki buah sesuai dengan harapan kamu. Saya berdoa dalam nama Tuhan, kamu bisa berbuah buah doa, buah penginjilan, dan buah penginjilan terhadap sesama kamu. Untuk sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Dan berita hari ini saya datang di Minggu Sengsara ini, saya mendengarkan firman, saya bertobat di hati saya dengan fokus kepada Allah dan berdoa dan bersumpah kepada Allah. Benar-benar bersyukur sampai saya masuk dalam kerajaannya adalah anakmu dan anakku. Dan saya berdoa kepada Allah, kamu memiliki doa seperti ini. Yakobus pasal 3 ayat 17-18. Galatia pasal 6 ayat 7-8. 1 Korintus pasal 2 ayat 6-7. Ibrani pasal 12 ayat 11. Filipi pasal 4 ayat 5. Lukas pasal 6 ayat 36. Roma pasal 12 ayat 9. Saat kamu membaca firman yang diberikan sampai akhir, kamu harus menyadari buah Said bukannya hanya mati, tapi
tapi tubuh kita bisa dibakar untuk kerajaan dan kebenaran. Dan kita akan pergi ke hadapan Allah dengan benar dan berbicara dengan bahasa yang benar dan melakukan sesuai kehendak Allah. Dan saya berdoa kalian sebagai jemaat jemaat rohania dan Said rohania seperti Pastor Yogi Jul yang memiliki kehidupan yang seperti martir. Allah ada di bait suci. Dan Allah berkata, Ia melihat dan mendengar segala sesuatu. 1 Raja-Raja, pasal 8 ayat 16. 2 Samuel, pasal 7 ayat 4-16. Ulangan pasal 12 ayat 11. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28-29 dan juga ayat 52. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 3 dan juga 2 Tawarik Nehemia pasal 1 ayat 6. Betapa berharganya firman ini. Ini sangat berharga. Setelah membersihkan bait suci, Allah melihat murid-muridnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan dicatat, bahkan setelah ia mati dan bangkit kembali, mereka bisa mengerti perbuatan Yesus. Jadi walaupun mereka mengikuti Yesus selama 3 tahun, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan juga kita lihat Yohanes pasal 2. Dan Tuhan berkata, saya akan membangun bait suci dalam 3 hari. Ini adalah bait suci yang dibangun dalam 46 tahun. Siapa yang bisa percaya akan hal ini? 46 tahun dihancurkan dan dibangun lagi dalam 3 hari. Tidak ada yang bisa mengerti akan hal ini. Dia berbicara tentang tubuhnya yang menjadi bait suci. Dan ini mengejutkan ahli-ahli hukum Taurat pada saat itu. Mereka nggak ngerti maksud Yesus pada saat itu apa. Bahkan murid-murid juga nggak ngerti. Bukankah Tuhan telah mati dan dibangkitkan 3 hari kemudian? Mereka lupakan hal itu. Bait suci adalah tempat tinggal Allah. Dan percaya kalau Allah itu adalah hati kamu. Saya harap kamu memiliki sikap yang beribadah kepada Allah dalam pikiran dan hati kamu. Tolong percaya, ini adalah rumah yang kudus yang memproklamasikan firman Allah. Ada tempat PBB kan? Dewan PBB, tolong kamu buat hati saya menjadi seperti itu. Semoga saya penuh dengan doa, semoga saya bisa menjadi jemaat seperti itu. Allah, saya meminta. Semoga hati saya bisa menjadi tempat yang kudus di mana kamu bisa tinggal dan menjadi rumah doa bagimu. Di dalam hatimu, semoga Allah bisa ditunjukkan dalam kedamaian, di mana kamu pergi dalam langkah kamu, hal akan digenapi, firman akan digenapi, dan saya berkati kamu dalam nama Tuhan. Dan sekarang, saya harap persekutuan tidak bisa dihentikan dan kehendak untuk berdoa tidak pernah menjadi dingin. Kita perlu semangat untuk berdoa dan kita harus memiliki semangat untuk menginjil yang tidak bisa mendingin, yang kamu berteriak pada Allah dan kamu memimpin dalam pekerjaan misi dan segala kuasa Allah di surga dan di bumi dan kamu menjadi nomor 1. Dan saya berkati kamu nama Tuhan. Mari kita berdoa.
pada hari kedua dari Minggu Sengsara, kita mendengarkan tentang pengkutukan pohon ara dan pembersihan dari bait suci. Allah yang hidup. Tolong keluarkan semua orang yang percaya pada Yesus hanya dengan mulutnya dan dengan otak mereka. Tapi semoga kita memiliki kehendak dalam hati dan pikiran kita dengan ketulusan untuk terbuka dan memiliki firman diberikan pada kita. Bukan hanya minggu penderitaan, tapi waktu untuk terus mengikuti jalan Tuhan kita. Untuk benar-benar bisa melihat dengan jelas dan mengerti setiap insiden sampai waktu disalib. Untuk bisa memberikan penghiburan pada hati Tuhan dan menjadi membuatnya senang dan bisa mengerti hatinya dan mengikuti langkahnya dan tidak berbalik dan bisa memiliki iman seperti Abraham yang terus-menerus dan memiliki iman seperti Yusuf dari Arimatea yang kuat dan berani, dan juga iman seperti Maria Magdalena yang melakukan pekerjaan pekerjaan iman yang indah, yang mengikutinya sampai ke makam Yesus. Dan tolong pada hari ketiga kita memiliki kehendak yang jelas dan resolusi untuk memberikan kemuliaan pada Allah dan berkati setiap keluarga anggota gereja ini. Semoga keturunannya bisa diberkati dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk setiap firman yang kita persembahkan dengan syukur dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Terima kasih.